Kalau 2006 lu gimana ngeliatnya waktu itu? Pas Juve ke Serie B. Wah itu dia harus ngomongin lah itu. Sedih ya? Sedih sih memang. Gimana kalau mau berduka cita mendingan dari sekarang, ceng-cengannya parah juga tuh lagi. Gue sih berharap tim-tim Italia Bisa ngasih bisa kejutan. lah, ngasih perlawanan lah. Halo teman-teman Suara Juventini. Balik lagi sama gua Jeki. Yoi. Seperti biasa, kali ini kita punya program diskusi nih. Waduh, sama teman gue di sebelah. Ini kayaknya karismatik nih. Karismatik nih. Ini gue undang dia, mudah-mudahan penonton milenial banyak yang nonton. Ini manggilnya Mbah apa Mas nih? Zidane. Zidane. Ya gue kenalin dulu teman samping gue, Mas siapa? Zidane. Zidane. Ya Mas, panggilan sehari-harinya Zidane nih bener. Sam Zidane ya, Mas Sam Zidane. Kali ini kita mau ngomongin ini nih Mas. Ngomongin undian Liga Champions. Liga Champions. Yoi. Udah tau kan? Oke, Porto. Porto. Lu gimana ya? Pertama kali ngelihat lawannya Porto lebih kepada alhamdulillah, waduh berat atau biasa aja? Ya ada yang mudah ya. Nggak ada yang mudah. Nah, cuman kalau untuk apa? Kan pertama pilihannya mana? Porto, terus Ada Sevilla juga, Sevilla. ada Atletico Madrid, nah, ada Leipzig. ya bersyukurnya sih kalau gua ya, Uh, untung nggak ketemu Atletico, Atletico ya? nggak takut keulang lagi kayak kemarin. Ruwet ya kalau Atletico. Jadi ya intinya Ruwet ya? di situ kan nantinya akan mempertemukan mantan juga Ronaldonya ya. Oh Pepe. iya. Oh, lawan Porto maksudnya. Porto. Oh, oke. Kalau menurut gue pribadi sih Pas dapat undian itu bersyukur. bersyukur ya. Bersyukur banget. Bersyukur. Jadi cuman di sisi lain kita juga harus apa ya? Was-was juga. Was-was. Kadang maksudnya kita udah jemawa kayak waktu kemarin yang kita ketemu si Yong ya. Oke. Nanti kita keluarin datanya, Oke. Mbak. Tenang aja. Jadi menurut Sam Zidane nih tadi apa? Ya masih oke tapi mawas juga. Awas pasti. Kalau gue salah satu pilihan gue sih Porto. Porto pilihan gue Mas. Soalnya kalau lawannya di luar Porto misalkan siapa? Leipzig nih. Leipzig itu kan dia peringkat pertama Bundesliga. Betul. Atletico alot pasti. Atletico. Sevilla gue kayaknya menghindari lah ketemu apa klub-klub Spanyol. Spanyol. Karena reportnya kurang ini kali ya. Klub Spanyol bikin maksudnya merusak suasana jadinya. Iya. Kebanyakan kita sama klub-klub Spanyol lagi gak bagus juga hasilnya. Ya walaupun kemarin kita bantai Barca sih 3-0. Kayaknya itu kebetulan kali ya. Ya, Atau pas di kebetulan. saat kondisinya lagi mungkin Barca juga di liganya lagi agak goyang juga. Bisa. Coba kita lihat klasemen. Klasemen terakhir kita di Liga Champions musim ini 2020-2021 kita peringkat 1. Menurut lo ini kejutan nggak? Ya atau memang udah sepantasnya atau menurut lo gimana? Kita ada di peringkat 1 juara grup. Kalau dari awal sih gua pribadi sih udah yakin untuk di grup ini kita Lolos. lolos pasti. Kalau untuk juara Cuman grup kalau sesuai untuk ekspektasi juara, atau juara grup gua malah nggak ngarepin sih, maksudnya kalau dari sisi pandangan gua ya paling peringkat 2 lah. peringkat 2 ya? Cuman kalau setelah hasil yang terakhir ini Juve jadi ke peringkat 1 kembali yang gua bilang tadi di depan Oh, ada faktor keberuntungan juga gitu. kebetulan ya. Iya. Kalau gua pribadi ya. Iya. Tapi dari maksudnya gini, peringkat 1 ini kan juga ya kalau gue lihat sih kita tuh hampir bisa dibilang super power lah ya kalau lihat matchday-nya deh. Coba kita lihat dulu matchday-nya. Kalau lihat matchday-nya kayak di pertandingan pertama aja kita udah langsung ngegas 2-1 3-0. Dilihat dari matchday ini, Mbak. Kalau gue sih ngeliatnya ya bukan kelasnya Juventus sih ngelawan Ferencvaros Dinamo Kiev. Iya nggak sih? Betul. Ngeliatnya gimana ya? Ngeliat, ya memang kalau lawan Barca kita masih seimbang lah. Kan dibales pertama 2-0, dibales lagi 0-3. Lu ngeliatnya gimana? Sebenarnya Matchday sih kalau apa ya dari dilihat dari ini apa perjalanan dari match pertama lawan ini
lawan-lawannya yang tetap walaupun menang sih ya. Cuman yang betul setuju sih yang seperti siapa Bang Jackie Chan. Jackie bilang tadi, ya memang seharusnya kita apa ya, kalaupun menang nggak tipis-tipis gini lah. Iya. Kayak yang pertama 2-1. Yang artinya kita masih sebenarnya kalau dilihat dari skuad kita bisa dibilang bisa superior lah, bisa dibilang dijadiin 2 tim pun juga sebenarnya bisa. Cuman kenyataannya ya memang itu tadi, di champion memang semuanya nggak bisa ditebak gitu. Tapi ini bisa jadi gambaran nggak sih, jadi modal buat apa namanya ya Juventus nih, ya harapannya kan kita juara. Gimana nih harapan terus? Kalau gua untuk musim ini pertama ya kita lagi keadaan pandemi seperti ini ya. Pertama kita harus terbiasa bermain tanpa penonton. Itu salah satu hal yang apa ya, perlu adaptasi lah. Tapi itu ngaruh menurut lo ya? Menurut gua ngaruh ya. Yang artinya kalau kita misal main di kandang sendiri di Juventus Stadium dengan adanya pemain ke 12, pemain 12 itu lebih ada apa tekanan ya? Ada ini ada sendiri. Tekanan, ya. Nah, cuman kalau untuk di musim ini bisa jadi sih di sebelumnya kita sempat sampai final lah, sampai perempat final ataupun apa. Kayaknya mengejutkan untuk musim ini. Mengejutkan. Kalau untuk dibilang tadi sampai juara bisa jadi, kenapa bisa enggak? Jadi, gitu. kenapa enggak ya? Ya, soalnya kita seringnya dicenginnya coba lagi tahun depan. Ya mungkin coba lagi tahun depan. Saatnya nyoba lagi juga kali. Coba lagi tahun depan. Tapi enggak lah, ini pertama ya ini juga apa namanya buat Pirlo sendiri mesti selain pertama kali ngelatih ya. Ini kalaupun misal nantinya nyampe juara misalkan. Ya atau final lah. Prestasi. Untuk juara kayaknya ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan si Pirlo ini akan lebih ini loh, lebih apa? Menunjukkan sama ini dunia kalau gue bisa nih. Iya sih. Ya gue sebagai Juventus ini berharap lah juara. Iya. Walaupun dengan keadaan kondisi seperti ini. Ya kita berapa kali nonton final ya? Kadang-kadang gue sampai begini mas. Apa kalau final gue tidur aja kali ya? Pagi-pagi taunya menang gitu. Gitu. Gue sampai berpikir apa begitu aja kali ya? Karena ditunggu-tunggu, kita nobar di mana-mana kan waktu itu kan. Ya isinya begitu. Ya kita nggak sebagai apa ya? Kadang mungkin masnya Juventus ini kali abal-abal kali. Enggak ini apa maksudnya, kita sebagai Juventus ini yang istilahnya terus yang mendukung ya. Sejati apapun itu beberapa kali kita masuk final ya sepenuh hati kita support coba terus. Masalah hasil ya kita namanya sepak bola ya. Tapi dari situ juga kita mesti berpikir ini kurang apa sih sebenarnya Juventus itu. Kalau dilihat kurang dikencengin dong. dari pelatih sebelumnya dan juga dari squad sebelumnya bisa dibilang bagus banget. Superior ya. Oke. Terus kita lihat lagi nih, ada apa di selama penyisian grup selain match day tadi yang udah kita komentarin. Kalau nggak salah kita punya ini mbak, top score Juventus ternyata yang megang. Buat gue ini kejutan karena ya menurut gua top skor kita identik Liga Champions Ronaldo. Iya nggak sih? Terus tiba-tiba Alvaro Morata gacor banget di Juventus pas champion, dia diumpan dari mana aja bisa gol tuh. Yang umpan selalu si Kribo tuh. Iya kan? Cuadrado. Menurut gue ini kejutan banget. Lu gimana ngeliat Morata, Bang? Kejutan sih setuju saya. Cuman kalau untuk apa ya, dari sisi terawangan saya kalau lihat mainnya Morata ini ya, apa ya, masih perlu apa ya, kayak kurang greget lagi. Gitu. Menurut lu itu masih belum greget? Kalau menurut gua yang seharusnya top skor tuh malah si Kribo sebenarnya. Siapa? Guardado. Kan dia bukan striker. Kan maksudnya ini kalau gua bilang di squad Juventus sekarang ini yang paling superior menurut saya Guardado. Oh gitu. Karena apa ya,
udah berapa asis dia bikin? Banyak sih, belum kita hitung datanya banyak ya. Semuanya dari dia bisa dibilang. Potensi gol selalu dari dia ya. Selain itu Morata memang ya mungkin juga apa ya, gregetnya kalau di Liga Champions memang selain udah pengalaman kayak di sebelumnya di Madrid kan juga udah ikut juara ya. Yeah. Nah itu mungkin dari faktor itu juga, pengalaman lah intinya menurut gua. Setuju sih kalau memang ini kejutan ya, kalau masalah nantinya sampai akhir musim nih dia bisa bertahan atau enggak, bisa terus nalorin gol atau enggak, kita tunggu aja. Karena gini, kita lihat nih saingan nih, ada Haaland, ada Rashford, ada Neymar. Haaland kemarin baru dapat Golden Boy. Betul. Rashford oke, dia andelin di MU. Neymar juga superstar. Jadi menurut gua Morata udah levelnya udah kelas dunia sih. Walaupun dia sebenarnya paling tua nggak sih? Enggak ya? Enggak ya. Ya seumuran mungkin sama Neymar lah. Gitu. Nah ngomongin Neymar nih, kita agak loncat dikit ya. Ngomongin Neymar. Ada isu begini nih, kan kalau CR7 cabut nih. Menurut lu Neymar pantas nggak di Juventus? Kan superstar harus digantiin superstar. Atau ada superstar lain? Kalau menurut gua sih, kalau kita lihat dari top scores champion saat ini antara Morata, Erling sama Neymar yang disebut tadi ya, yang isunya mau istilahnya ganti Ronaldo. Ya, misalkan. Kalau gue pribadi sih kurang setuju sih. Kurang setuju. Pertama dia skill. Superstar. Ya. Skill. Cuman kalau Neymar masuk, follower nambah lah intinya. Kalau gue sih lebih ke Erling. Oh, Erling. Intinya sih pertama mungkin perilaku juga ya kalau soal itu kurang begitu ini sih. Kalau gue sih lebih setuju ke Erling sih. Kalau untuk misal Ronaldo mengkang dari Juve, ya Erling lah masuk. Karena dia juga sebenarnya ada ikatan juga, sempat juga kan mau ke Juve. Rumornya ada. Dulu. Cuman Mbak, ya gini, kita udah harus mengakui bahwa persaingan Messi dan CR ini mau berakhir. Iya nggak sih? Karena faktor usia kan. Iya, udah faktor usia. Ibaratnya jagoan udah harus berubah di zamannya. Hah? Udah siap belum kalau jagoannya udah harus berubah nih? Tapi kayaknya kalau untuk masa ya 2 tahun 3 tahun masih kan. Masih ya. Cuma maksud gue dunia itu udah harus cari jagoan baru. Cuman kayaknya untuk saat ini belum ada kan? Belum maksudnya belum ada yang segila mereka gitu loh. Tapi beruntung lah Juve masih ada CR7. Oke, data selanjutnya kita coba kasih komentar. Nah, ini menarik nih. 5 tahun terakhir data-datanya. 5 tahun terakhir data-datanya ini adalah fakta bahwa dari musim 2015 sampai musim 2020 Juve baru ke final sekali, yaitu waktu musim 2016-2017 Juve vs Madrid. Di 2015-2016 kita per-8 final, di 17-18 per-4 final, di 18-19 per-4 final Juve vs Ajax. Tahun kemarin kita per-8 final. Menariknya hanya sekali masuk ke final, sisanya per-8 final per-4 final. Nggak pernah nonjok ke semifinal. Gimana lu ngebacanya nih 5 tahun terakhir ini? Kayaknya sih musim ini apa? Ya, gimana nih? Final lagi kayaknya. Hah? Final lagi. Gue sih berharap gitu, cuman ini ya apa? Kita ya faktor kemarin ya maaf ya si Mbah Sari itu sih gue kurang begitu apa ya mantap. Sebenarnya dia pelatih bagus, cuman mungkin apa ya, pemain-pemainnya juga oke, cuman kok benar-benar loyo banget kemarin itu. Ya gue sih berharap dengan adanya Pirlo yang sebelumnya juga belum lama kan, maksudnya ex pemain Juve juga, seenggaknya ya dia kan juga maestro ya. Iya, bisa ngasih pengalaman juara champion juga udah pernah, apapun juga udah dia alamin. Yang mudah-mudahan dengan adanya dia sekarang ini, gue berharap sih untuk tahun ini masuk lah. Iya. Kalau kita lihat catatan ini nih, catatan data ini ya. Di 3 tahun sebelumnya, bukan 2 tahun terakhir ya, 2015 sampai 2018, kita dikalahinnya tim besar. Betul. Iya dong, Munchen. Lu inget gak yang Juve Munchen ini yang Morata golin ke-8 final? Iya, betul. Iya kan? Ini yang final ya pasti kita ingat. Lu inget gak yang 17-18 nih yang kita dikalahin dulu 3-0, ya habis itu kita yang Ronaldo salto.
Nah, itu Liga Champions 17-18 tuh Ronaldo salto. Itu perempat ya? Ya itu perempat final. Terus kita balas di kandang Madrid udah 3-0 yang Mandzukic 2 gol, terus si Matuidi golin, terus tiba-tiba di akhir penalti. Ingat gak lo? Yang bukan kartu merah. Itu nyesek banget sih. Iya, gila. Gila nyesek banget tuh. Ingat kan itu? Ya, itu momen-momen ya, salah satu momen yang benar-benar apa ya, di saat melihat pertandingan itu gimana ya, ekspresi kita sebagai Juventus ini benar-benar kesel banget. Kesel. Dan seorang Buffon yang pemain yang istilahnya udah kawakan, udah istilahnya untuk kedewasaan juga sampai marah-marah itu apa ya waktu itu di luar kartu merah dia. Kalau menurut gua di luar dari keinginan dia yang belum pernah juara champion, tapi itu di luar itu sepertinya untuk ngungkapin dia lalu di menit terakhir. Jadi apa ya, itu nyesek banget sih menurut gua. Iya parah. Kalau ada videonya mungkin bisa enak, tapi kalau menurut gua lebih nyesek daripada final sebelumnya. Masa? Oh. Nah, ini 2 tahun terakhir ini menariknya adalah tim ini nggak lebih diunggulkan di Juventus itu juga, Ajax dan Lyon. Yang apa maksudnya? Ya, 3 tahun terakhir yang lalu itu kan tim-tim besar yang ngalahin kita. Betul. Madrid, Munchen, ya dong. 2 tahun belakangan ternyata yang menggugurkan kita Ajax dan Lyon, di mana mereka waktu itu nggak diunggulkan. Betul. Hah? Iya kan? Nah itulah maksudnya apa ya? Kalau udah nyampe ke ya taruhlah per 8/4 lah, itu benar-benar nggak bisa kita nyebut salah satu tim itu kacangan, udah nggak bisa kalau di champion. Semuanya bisa terjadi, dan kayak Ajax ini termasuk nyesek juga dengan agregat 3-2 kan ya. Iya. Terus apa? Ini Lyon kemarin yang Memphis. Yang kita kalah 1-0 di home, di away kita 2-1 sebenarnya menang. Cuman digolin. Agregatnya kan. Itu ya apa ya. Ya intinya dari semua report ini kita berharap sih untuk tetap kembali ya. Kalau kita ingat-ingat yang dulu gue sih lebih yakin, walaupun mungkin untuk saat ini Juve nggak pernah lagi diunggulkan untuk di champion kan. Gue sih berharap bisa nyampe lah final gitu. Bisa nyampe final ya untuk musim ini. Karena gini, kita lihat saingannya sekarang tim yang masih kuat menurut lu siapa Mas? Kalau gue sih ngeliatnya Munchen masih kuat. Setuju. Kalau dari tim Inggris gue masih kuatnya Liverpool. Betul. Kuda hitamnya gue menganggap RB Leipzig. Kalau lu ngeliatnya siapa yang akan menjadi penghalang kita? Sama sih, gue lebih takut Munchen sih sebenarnya. Untungnya kita kemarin dengan ngalahin Barca jadi juara grup, makanya nggak bisa ketemu Munchen kan. Jadi dari awal kalau lihat report permainan Munchen emang mengerikan sih saat ini. Walaupun kalau kita lihat nggak sebegitu ini juga ininya kan pemain-pemainnya. Nah yang jelas nomor 1 sih Munchen yang lebih dikhawatirkan, ditakutkan ya. Kalau kita ketemu mereka, kalau Liverpool sih masih di bawah Munchen lah. Iya, gue juga menaruh Liverpool di bawah Munchen, tapi kalau kita ketemu Liverpool juga nggak enteng, berat juga gitu gue ngeliatnya, karena mereka punya trio itu kan masih ganas menurut gue, gitu sih. Tapi ya apa ya namanya? Oh ya undian, kita geser dikit nih, tetangga kita nih kayak Lazio dan Atalanta. Aduh Lazio. Gimana kalau mau berduka cita mendingan dari sekarang, ceng-cengannya parah juga tuh. Khususnya Lazio ketemu Munchen ya. Khususnya Lazio ketemu Munchen. Kalau Atalanta diprediksikan masih ngegigit ke Madrid, tapi Madrid tetaplah Madrid. Nggak mungkin dianggap Madrid itu sebelah mata untuk gue di Liga Champions. Ya. Nah Lazio ini nih ketemu Lazio ini ketemu Munchen. Gue kemarin lihat hasil undian itu juga dari beberapa dari Atalanta sama Lazio sih yang memang agak kasihan kalau dengan yang sebelumnya kan gue bilang tadi Munchen lebih tim yang menurut gue nakutin untuk saat ini. Nah gue lihat Lazio ketemu Munchen, ditambah lagi di liganya kayak juga tercecer kan si Lazio juga mainannya. Jadi ya gue sih berharap
tim-tim Italia bisa ngasih ngasih perlawanan lah, termasuk juga ya kalau Atalanta masih oke lah ya untuk ngimbangin Madrid dengan kondisi pemain yang sekarang ini bisa dibilang banyak pemain muda ya kalau Real Madrid itu. Ya, mudah-mudahan bisa lewatin juga lah. Iya. Ya pokoknya kalau kalah jangan malu-maluin Serie A lah. Jangan sampai 8-2 lanjutan lah gitu ya. Ya kalau kalah jangan Juve lah, soalnya banyak orang nyinyir nanti. Iya. Iya, gue yang seru ngeliat itu aja tuh undian tim-tim ya tetangga kita lah kasarnya kan. Lazio sama Atalanta ketemunya langsung tim besar kan. Ya cuman sayangnya itu aja, dari kan yang mendominasi kan Inggris sama Spanyol ya. Iya. Italia sayangnya untuk tim satu lagi harus ini. Padahal gue sih ngelihatnya kalau dari di liga ya kita sebut aja Inter ya. Dengan Conte-nya, dengan pemain-pemain yang bagus, yang gue bilang superior banget untuk saat ini, ya terhenti lah di champion. Padahal di liganya mereka masih oke lah gitu kan. Gue sih agak-agak ininya itu aja. Gue sih berharap tim-tim Italia bisa masuk semuanya tadinya. Soalnya Inter itu punya ini Mbak, punya striker yang sekarang jadi back lawan. Itu dari jadi dia striker, tapi dia posisinya back lawan juga. Itu baru ketemu itu formasi kayak begitu, striker dan back lawan sekaligus back lawan. Itu bisa dibilang apa sih? Rame itu. Ya terakhir pagi-pagi gua ngeliat, ini kalau misal nggak ada back striker itu, ya mungkin bisa lah lolos. Tapi yang lucu tuh menit 90 itu yang jadi dibully satu dunia tuh ya itu tuh di menit 90. Menurut gua kalau menit 30, 20 nggak bakal sekenceng ini. Tapi biar untuk yang tiga tim ini biar fokus di champion dan berbagi juga untuk di liganya. Yang nggak lolos ya mudah-mudahan musim depan lah bisa ini lagi. Balik lagi ke Juve, berarti prediksi lu kita bisa final ya? Apa juara? Gue malah suka yang kita nggak digebor-geborkan tapi jalan terus, kejutan. Jadi kita kalau bisa jangan terlalu terekspos. Tapi nggak bisa Mbak sekarang soalnya Juve tuh udah tim besar. Selalu diunggulkan, nggak bisa. Kita udah di levelnya udah sejajar lah sama Madrid, sama Barca, Munchen. Mungkin waktu zaman awal-awal kita masuk Liga Champions kayak zaman Conte awal, iya masih striker Vicinik mati gila lu. Cuman ya itu gua berpikirnya kita tim besar, banyak pemain-pemain top. Cuman kalau kita lihat dari pertandingan yang kemarin lawan Barca, kita bisa comeback gitu kan, menang 3-0. Setelah itu di liganya dengan main sama kemarin ya? Genoa ya. Kita agak kesulitan seperti itu kan, seperti main kayak di Barca itu. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu bukannya pesimis ya, cuman ada apa sih kayak gitu loh. Jadi yang artinya kalau menurut gua tekanan rasa ini di champion tuh lebih ini gitu. Auranya itu lebih berat lagi. Di Februari sih, kita main masih di Februari, jadi ada waktu 2 bulan. Tanggal 18 kalau iya, itu juga pertengahan Februari. Ya benar 2 bulan kan. Cukup nggak waktu untuk Pirlo untuk merubah squad lebih? Sangat cukup. Sangat cukup ya. Ditambah nanti ya kan Liga Italia masih berjalan terus. Ya mudah-mudahan bisa dibilang untuk istirahat juga lah, fokus sama liga dulu sementara jeda di champion. Bisa nggak dipatokin gini, kalau misalkan di Februari seandainya posisi peringkat klasemen liga kita udah kapolista nih atau peringkat 2, itu bisa menambah percaya diri nggak kita di Liga Champions? Atau sebenarnya posisi di liga nggak ngaruh untuk bermain di Liga Champions? Posisi di liga menurut gua sangat pengaruh. Kalau kita misal di Februari di 4 besar pun kita bisa dibilang agak tenang lah. Maksudnya mindset di otak kita itu benar-benar ini ya, ada ketenangan gitu kan. Ya dengan adanya di mungkin ya syukurlah 3 ya syukur-syukur kapolista kan. Ya istilahnya cuma di peringkat 3 atau seenggak-enggaknya itu pertama bikin squad tuh tenang, lebih fokus ke champion. Yang artinya kalau kita terlalu jauh di liganya itu beban juga, walaupun kita 9 kali berturut-turut kita juara terus, tapi gengsi juga lah. Kita juga berharap untuk
yang ke 10 kalinya. Yoi. Gitu. Jadi berpengaruh ya. Sangat berpengaruh menurut gua. Kita di liga gimana nanti di Champions. Betul. Karena ini kan Februari, perubahan klasemen masih naik turun nih. Masih Karena kan tipis nih. Juga. Nanti kalau misalkan Juve masih tertatih di peringkat 5 atau peringkat 4 ya ngaruh banget ya. Ngaruh, sangat ngaruh. Itu teman-teman tadi banyak banget nih sama senior kita, ya kan? Kok gue jadi bilang senior? Nah, karena tadi udah banyak ulasan tentang ya prediksi Liga Champions kita, Juve bakal sejauh apa menurut Juventini yang diwakili oleh Mas Sam Zidane. Sekarang kita pengen kenal dulu. Waktu itu bisa kenal Juve gimana caranya? Kenal Ya kan? Juve. Kayaknya nggak mungkin zamannya Ronaldo. Dan kayaknya nggak mungkin zamannya Dybala, nggak mungkin. Ya walaupun lama agak malu juga ngomongnya. Yang bisa mewakili milenial Kenal gimana? Juve, gue tuh Gimana caranya bisa? asli. Kok suka kok kenal Juve itu gimana? Gue asli kampung men. Ya, Jadi oke. gue dari Jogja. Jadi awal-awal pertama sih suka bola, main bola sih suka. Main bola. Cuman kalau untuk suka klub, gue awalnya ya nggak sengaja aja lihat pertandingan antara Juve sama Milan dulu. Oh gitu, di TV langsung ya? Di TV langsung. Kalau Di nggak salah balai desa? Enggak. pakai aki gitu ya. Oke. Nah kebetulan gue sama temen terus kita Milih-milih klub saling gitu. milih-milih klub. Kebetulan gue milih Juve waktu itu. Udah gue pilih Juve. Agak kalau nggak salah dulu menang 1-0 kalau nggak salah. Itu di zamannya masih siapa coba? Ravanelli. Wih, anjoy. Ravanelli, Vialli. Roberto Baggio. Wih, gila. Jadi udah dari situ ya udah gue suka Juventus. Intinya itu aja. Tapi kan maksudnya nggak, waktu lu nonton itu posisinya masih kecil atau maksudnya udah remaja atau? Gua kelas SD, SMP lah pas Oh, SMP. Kelas 1. Nonton tuh udah ngerti atau cuma ngeliat doang seragam atau apa? Kan orang tiba-tiba suka kan pasti Ya udah. ada yang dilihat nih. Apa yang dilihat itu? Setelah ya dari awal itu akhirnya suka Juve ya gue coba untuk tahu aja tentang Oh, nyari Juve. tahu ya. Nah pokoknya baju-baju yang berhubungan sama Juve ataupun hitam putih aja gue suka. Oh gitu. Udah itu aja Iya. intinya. Ngikutin Sempet terus. sih untuk tim lain juga suka kayak Liga Inggris gue dulu suka Newcastle. Oh, karena hitam putih juga ya? Karena hitam putih aja. Iya. Cuman ya sampai sekarang ya Juve doang lah. Hmm. Nggak ada tim lain sih. Ada momen-momen lain nggak mas tentang Juventus selama ngikutin Juventus? Apa momennya nih? Nonton atau dulu mungkin sambil taruhan atau sambil buka baju atau apa? Ada? Momennya apa ya? Kalau dibilang momen banyak Atau sih. 2006 lu gimana ngeliatnya waktu itu? Pas Juve ke Serie B. Wah itu dia harus ngomongin lah itu. Sedih ya? Sedih sih memang. Dan ditambah Lu nyari beritanya sampai di koran gitu? dan memang dari koran. Iya. Soalnya kan nggak ditayang. Ya dulu harganya berapa ya? Iya benar-benar. Itu dari koran doang lihat kalau Senin lah ya. Karena Minggu kan main. Senin lihat top score. Menang nggak nih lihat, gitu? wah klasemennya masih ini. Oh pasti apa juara nih balik lagi ke Serie A. Itu doang sih. Dan biasa lah kalau di rumah dulu ceng-cengan tuh biasa antara yang nggak suka-suka sama Juve itu biasa. Iya. Benar. Ya sampai sekarang juga masih ceng-cengan. Tapi kebanyakan di medsos sih. Iya betul. Terus terang gue juga nggak begitu ngikutin untuk di medsos ceng-cengan. Iya. Udah kali ya? Ya. Oke teman-teman, kayaknya udah banyak kita ngobrol dan lumayan padat juga yang kita bicarakan dan lumayan banyak informasi yang bisa disampaikan tadi sama Mas Sam Zidane. Mudah-mudahan informasi dan analisa dari Mas Sam Zidane benar-benar bisa nambah wawasan teman-teman Juventini ya. Iya. Bisa nambah input. Ya inilah gunanya suara Juventini untuk mengumpulkan para Juventini ini berdiskusi. Kan biasanya suara Juventini ini senangnya komennya di sosmed nih. Betul. Nah, jadi gue bikin wadah nih di channel ini untuk kalau diskusi, kalau kita berpendapat gimana sih? Ya kalau menurut gua beberapa kali lihat apa konten-konten di channel ini sih ya semuanya membahas tentang Juventini ya. Gua harap sih untuk di teman-teman di sana, di luar sana khususnya Juventini bisa ngikutin untuk channel YouTube ini
Jangan lupa juga di share, like, and dan subscribe. Ya maksudnya lebih kita lebih tahu lah dari sisi teman-teman Juventus ini yang di luar sana, mungkin dari luar Jawa atau apa bisa lihat info-info update Juve selanjutnya kan. Dan pasti kayaknya sih channel ini sih selalu ada update info-info. Iya, betul. Karena kan kebanyakan gini, gue bikin channel ini. Kebanyakan kan yang ngomong pengamat bola. Iya kan? Orang yang ngerti bola. Kan fans atau supporter itu kan kadang-kadang pengen ngobrol. Nyampein apa sih isinya? Karena kalau kita baca grup WA, kalau kita baca sosmed segala macam kan kayaknya seru tuh mereka tuh. Betul gak sih? Ya gue sih pribadi juga kalau kita cuman ngampein apa ya, gue suka Juve, gue mau ngomong ini, kalau misal cuman ngomong sama temen dekat gitu biasa gitu. Cuman kalau live kayak gini, teman-teman kita yang di jadi tahu kan, jadi ngerti. Kan. Oh ternyata yang suka Juve begini ya. Ya untuk nambah wawasan dan ya tetap ikutin aja lah channel ini. Oke, thank you. Oke, teman-teman itu aja ya. Tadi pesannya jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan nyalakan loncengnya bila benar-benar informasi dari Suara Juventus ini bisa benar-benar membuat teman menambah wawasan. Oke, itu aja ya. Kita salam dulu. Fino alla fine. Forza Juve. Thank you, Mas.